Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya hari ini? Sekarang kita ada di hari Rabu tanggal 22 Mei. Kita bersyukur Tuhan terus hadir dalam hidup kita dan menyertai kita senantiasa. Bapak Ibu, kembali kita ambil waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih kami dapat sampai pada hari ini. Semua itu hanya karena kuasa dan penyertaan Tuhan. Kami ingin membaca firman Tuhan, merenungkannya bersama-sama, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 7 yang berbunyi demikian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari pernah melihat reruntuhan bekas suatu kerajaan atau suatu kota atau bahkan suatu negara, atau reruntuhan sebuah gereja atau beberapa gereja? Bapak Ibu barangkali melalui sebuah film atau video maupun gambar di media informasi seperti YouTube, Google, dan lain-lain, Bapak Ibu melihat reruntuhan sebuah negara atau sebuah kota atau bahkan gereja. Hari ini saya sengaja mengajak Bapak Ibu untuk sesuai dengan leksionari harian kita membaca kitab Efesus. Bapak Ibu, Efesus ini kita semua tahu nama sebuah kota. Efesus terletak di Izmir, Turki. Kalau Bapak Ibu ke sana sekarang, Bapak Ibu hanya melihat puing-puing yang terpuruk sepanjang 6 mil jauhnya. Dan di tengah-tengah puing-puing ini terdapat simbol-simbol Kristen bertebaran di reruntuhan kota Efesus. Tampaknya kota Efesus runtuh, kekristenan atau orang Kristen di sana juga ikut runtuh. Jadi saya ingat akan kitab Yeremia, Bapak Ibu. Salah satu ayat favorit saya, Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, saya ingin menafsirkan kata kemana
kamu aku buang, kata buang itu saya ingin menafsirkan dengan kemana kamu aku tempatkan. Atau di mana kita Tuhan Allah tempatkan. Usahakan kesejahteraan kota itu. Jadi kalau kita tinggal di sebuah kota atau sebuah negara, kita mengusahakan kesejahteraan kota itu atau negara itu, maka otomatis kita sendiri akan sejahtera. Tapi kalau kita tidak peduli dengan kesejahteraan kota itu, maka kita sendiri pun akan tidak sejahtera seperti kota itu. Nampaknya itu yang terjadi pada Efesus, Bapak Ibu. Kota Efesus runtuh, kekristenan juga di sana runtuh. Karena itu tidak heran ditemukan simbol-simbol kekristenan bertebaran di reruntuhan kota Efesus. Bapak Ibu, pada abad-abad pertama, Efesus bisa disamakan dengan New York, Singapura, atau Dubai pada zaman sekarang. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu. Berarti kota Efesus ini merupakan salah satu kota terpenting, pelabuhan tersibuk di kawasan Asia Kecil. Dia menjadi pusat bisnis. Memang secara administratif Efesus memang bukan ibu kota provinsi, melainkan Pergamus. Namun kota Efesus ini Bapak Ibu lebih berkilau, lebih berkibar, lebih bersinar. Ia sangat masyhur pada waktu itu. Juga dikatakan bahwa ia adalah kota metropolis. Mari Bapak Ibu kita ingat-ingat, kita bayangkan di seluruh Indonesia, kota-kota besar di Indonesia ini, kota mana yang bisa disebut kota metropolis? Yang kita sering dengarkan Jakarta. Begitu besar Bapak Ibu. Bahkan seorang pujangga Romawi memujinya sebagai Lamen Asia atau cahaya Asia. Begitu bersinarnya dia di antara kota-kota yang lain. Bapak Ibu, bagaimana kita memandang sebuah kota yang disebut dengan kota metropolis? Apakah kehidupan di sana merupakan kehidupan yang hedonis dan banyak tindakan tidak bermoral? Ya, pasti Bapak Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan kehidupan keagamaan atau religiositas mereka? Apakah di sana ada juga kehidupan keagamaan? Ya ada Bapak Ibu, bahkan luar biasa kesibukan kehidupan beragama di kota Efesus ini. Kota metropolis, kota yang paling bercahaya, kota yang begitu penting bagi bisnis. Di sana Bapak Ibu ada pusat pemujaan Dewi Artemis. Jadi mereka juga memuja itu, Dewi itu merupakan tuan merekanya, Tuhan mereka gitu. Di kota Efesus ini dibangun sebuah kuil yang begitu indah dan mempesona. Bahkan begitu indahnya sampai kota kuil ini bisa dikatakan seperti salah satu keajaiban dunia. Ya. Lalu di sana juga dibangun tempat-tempat pemujaan kaisar dan dewi-dewi lainnya. Jadi kehidupan agama mereka sangat hidup Bapak Ibu. Bisa dikatakan sangat beragama. Cuma sayangnya Bapak Ibu di kuil-kuil mereka itu ratusan gadis cantik yang melayani di kuil-kuil itu berfungsi ganda. Baik sebagai imam maupun sebagai pelacur. Lalu yang berikutnya kota Efesus ini terkenal dengan apa Bapak Ibu? Di sana segala jenis penjahat, segala kelas penjahat, baik dari kelas teri sampai kelas kakap, kalau pergi ke Efesus, dia akan mendapat suaka, perlindungan. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa kehidupan di kota Efesus ini. Kehidupan agama sangat hidup, religiositas sangat hidup, tetapi kehidupan agama yang hidup ini bertetangga dengan moralitas yang begitu hebat juga. Nah, Bapak Ibu, dan yang menarik adalah gereja Kristen, orang Kristen, jemaat Kristus hadir di tengah-tengah situasi seperti ini. Ya, betapa berat tantangan dan godaan bagi gereja. Bagaimana gereja, orang Kristen hidup di tengah-tengah jemaat metropolis seperti ini dan mereka dapat mempertahankan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana mereka dapat setia kepada Tuhan Yesus? Apakah mampu? Apakah bisa? Oh bisa Bapak Ibu ternyata. Efesus ini disaksikan bahwa
Jemaat Tuhan di kota Efesus menyaksikan cara hidup yang istimewa sampai Tuhan memujinya. Kita bisa mendapatkannya di kitab Wahyu. Yang pertama, Tuhan memuji bahwa karena apa? Kenapa Tuhan memuji? Karena kehidupan jemaat ini begitu giat, aktif, mereka bekerja keras, rela berjerih payah, rela bertekun. Iman mereka tidak suam-suam kuku, Bapak Ibu. Jemaat sana berani berkorban untuk kehidupan bergerejanya. Hebat kan Bapak Ibu? Di tengah-tengah godaan yang luar biasa, jemaat juga mempertahankan hidup yang begitu luar biasa. Aktif sampai Tuhan itu memuji mereka. Lalu yang kedua, tindakan positif yang membuat mereka dapat pujian adalah jemaat Yesus Kristus di kota Efesus ini serius dengan iman mereka. Iman kepada Tuhan Yesus itu bukan iman yang main-main. Itu ditandai dengan mereka sangat berwaspada terhadap nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar sesat. Mereka sungguh fokus pada ajaran yang murni, dikatakan begitu. Nah, Bapak Ibu, namun ternyata jemaat ideal ini dicelah oleh Tuhan. Kenapa dicelah oleh Tuhan? Padahal mereka aktif, mereka rela berkorban, mereka sungguh serius dengan ajaran-ajaran agama gitu. Dikatakan oleh Tuhan bahwa betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kok bisa? Jemaat yang begitu setia, aktif berkegiatan, rela berkorban, tapi dikatakan mereka telah jatuh begitu jauh. Dikatakan mereka telah meninggalkan kasih mereka yang mula-mula. Jadi bisa dikatakan Bapak Ibu, mereka ini memegang kemurnian ajaran, tetapi dengan begitu kerasnya memegang kemurnian ajaran, mereka menjadi sangat keras. Contoh, terhadap orang yang berbeda, itu mereka pandang sebagai musuh, dan mereka membenci orang yang berbeda dengan mereka. Mereka tidak memandang orang yang berbeda dengan mereka ini sebagai domba yang sesat yang harus dicari dengan penuh kasih sayang. Begitu berbeda, ini musuh dan dibenci. Gitu Bapak Ibu, aktif bergereja, aktif berkegiatan tapi cukup kejam. Lalu mereka memandang sesama itu bukan sebagai sesama yang punya kelemahan dan harus dikasihi, tetapi orang yang dimusuhi. Lalu sombong rohani, mereka merasa benar sendiri dan menjadi kaku. Di dalam persekutuan, mereka bersekutu bersama-sama, tetapi saling menjadi hakim. Satu terhadap yang lain, menilai dan matanya tajam untuk menghakimi orang lain. Tetapi terhadap orang luar Kristen, di luar jemaat, mereka bersikap sangat eksklusif. Sulit bergaul dengan orang lain, menutup diri. Inilah yang Tuhan celah, bahwa mereka telah jatuh sangat dalam. Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Semua kegiatan yang mereka lakukan tidak didasari oleh kasih. Bapak Ibu, lalu sebetulnya harus bagaimana sebagai orang Kristen, anggota gereja? Ya, ajaran yang murni adalah baik. Aktif berkegiatan itu sangat baik, Tuhan senang. Namun jangan sampai kehilangan kasih sayang. Jadi yang benar itu harus bersikap begini Bapak Ibu. Kebenaran yang kita pertahankan haruslah berjalan bersama dengan kasih, sayang terhadap Tuhan dan sesama. Kasih kita itu memang kasih yang tidak mentolerir kejahatan, kebecatan, kesesatan. Artinya bahwa kasih di dalam diri kita ini membuat kita tegas terhadap kejahatan, kebecatan, kesesatan. Kasih itu mengoreksi, bukan memvonis orang. Kasih itu mengampuni, bukan mengutuki. Kasih itu berjuang membawa kembali mereka yang sesat, bukan mengusir mereka pergi. Lalu Bapak Ibu, bagi Tuhan kepedulian yang utama itu adalah manusia. Kasih kepada manusia, bukan hal-hal yang lain. Jadi Efesus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa satu kata yang sangat penting di Alkitab itu adalah kasih. Kasih ini sangat-sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Efesus mengajarkan mengenai kehidupan hanya dapat berjalan dengan baik oleh karena kasih sayang.
Nah, di dalam bacaan kita, Paulus menyinggung tentang orang bukan Yahudi dan orang Yahudi. Paulus mengatakan baik orang bukan Yahudi maupun orang Yahudi, Paulus ini juga orang Yahudi, ia mengatakan bahwa semuanya orang berdosa. Orang Yahudi yang keturunan Abraham itu orang berdosa, orang bukan Yahudi itu juga orang berdosa. Dan Bapak Ibu, orang-orang berdosa baik dari semua kalangan yang ada di dalam dunia ini, orang Yahudi maupun non-Yahudi, tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun di dunia ini yang mampu menolong manusia dari keberdosaannya. Segala upaya kerohanian, keagamaan, ritual, perbuatan baik, amal, berbagai kepercayaan tidak dapat menolong manusia untuk keluar dari belenggu kuasa dosa yang telah menguasainya. Jadi artinya gini Bapak Ibu, apapun yang ada di dunia ini tidak mampu merestorasi atau merehabilitasi kita orang berdosa. Bapak Ibu, seperti seorang kera, dikatakan bahwa ada seekor kera begitu lincah dan terampil, berlompat dari pohon yang satu ke pohon yang lain. Dan kemampuannya ini, kemenangannya ini, kecepatannya itu tidak dapat ditandingi oleh kera-kera yang lain. Namun suatu saat kera yang begitu lincah dan cepat dan pandai ini terjatuh karena cabang yang dia pegang itu patah sehingga ia jatuh ke dalam lumpur rawa, Bapak Ibu. Kera-kera sahabatnya berusaha menolong dia, tetapi sayang mereka tidak berhasil menolongnya. Kera yang malang ini terus berusaha bergerak untuk mengangkat dirinya dari rawa-rawa. Tetapi Bapak Ibu, semakin ia bergerak, semakin ia tenggelam. Ia tidak mampu untuk menolong dirinya. Sahabat-sahabatnya juga tidak mampu untuk menolong dirinya. Bapak Ibu, ini mau menggambarkan kehidupan kita manusia di dunia ini. Bahwa setiap kita orang berdosa, kita tidak mampu untuk menolong diri kita keluar dari lumpur dosa. Orang-orang lain juga tidak mampu membawa kita keluar dari lumpur dosa. Dosa itu bagaikan lumpur rawa Bapak Ibu, yang terus menerus menghisap kita untuk masuk ke dalamnya. Jadi tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang mampu untuk menolong kita. Oleh karena itu Tuhan Allah bertindak. Ia tidak membiarkan manusia binasa dalam dosanya. Ia menyelamatkannya dari kematian. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam bacaan kita ini, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Bapak Ibu, ini mau mengatakan kepada kita bahwa hanya karena kasih, dan kasih itu Allah wujudkan dalam karunia, anugerah, itulah yang menyelamatkan kita. Kita sendiri tidak pernah mampu, orang lain sendiri juga tidak pernah mampu untuk menyelamatkan kita. Nah Bapak Ibu, setelah kita semua mendapatkan keselamatan dari Tuhan melalui kasih karunia dari Allah, apa yang harus kita lakukan? Hidup dalam keselamatan, hidup dalam kasih anugerah yang Tuhan berikan itu harus bagaimana kita menjalaninya. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan berikan, yang merupakan anugerah, yang merupakan kasih sayang Tuhan kepada kita itu, perlu kita respon dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Bapak Ibu, bagaimana pekerjaan baik itu kita implementasikan, kita lakukan dalam hidup kita. Contoh Bapak Ibu, kalau kita melakukan segala sesuatu ketika kita aktif di gereja, lakukanlah itu berdasarkan kasih sayang, bukan karena ada hal-hal lain. Dan kalau kita menolong sesama kita, lakukanlah itu atas dasar kasih sayang. Nah, kasih sayang ini yang hilang dari jemaat Efesus Bapak Ibu. Itu yang membuat mereka runtuh. Kasih ini menjadi fondasi yang kuat bagi tindakan kita dalam segala hal. Termasuk Bapak Ibu ketika gereja kita GKI Sangkrah
melakukan tindakan-tindakan untuk merespon pandemi COVID-19 ini kepada jemaat sendiri maupun kepada masyarakat. Tidak ada hal lain yang mendasari semua itu. Satu-satunya dasar dari kita melakukan hal ini hanya karena kasih sayang Tuhan. Kita ingin mengekspresikan kasih yang ada dalam diri kita untuk sesama kita dan untuk masyarakat. Itu sebabnya Bapak Ibu, kita berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin masyarakat yang bisa kita tolong. Kita tidak peduli dengan kelakuan mereka. Kita tidak peduli apakah kita kenal mereka, mereka kenal kita. Yang kita peduli adalah berdasarkan cinta Tuhan Yesus dalam diri kita ini. Kita melakukan untuk mereka, siapapun mereka, kelompok apapun. Dan kita tidak mengharapkan apa-apa dari mereka. Kita hanya ingin berbuat sesuai tuntunan Tuhan di dalam hati kita, yaitu kasih sayang yang ada dalam diri kita untuk kita bagikan kepada sesama kita. Jadi Bapak Ibu, kita berterima kasih, bersyukur pada Tuhan yang telah memberikan kasih keselamatan kepada kita, dan kita melanjutkan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Tanpa kita pandang bulu, kita juga tidak mengharapkan apa-apa. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, harta milik kami dan apa yang kami miliki sangat terbatas. Yang kami miliki adalah kasih dan sayang-Mu di dalam diri kami, yang telah memberikan keselamatan kepada kami. Berdasarkan inilah Tuhan, kami ingin berbuat bagi sesama kami. Terlebih-lebih ketika ada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Wabah pandemi COVID ini dan juga persoalan-persoalan yang lain membuat kami tidak bisa tutup mata. Di dalam keterbatasan kami ingin melanjutkan cinta kasih sayang-Mu kepada sesama kami. Curahkanlah berkat-berkat-Mu, curahkanlah berkat-Mu, dan biarlah langit terbuka untuk memberikan berkat bagi kami jemaat-Mu. Lalu berilah kesempatan kepada kami, kekuatan kepada kami, ketulusan kepada kami untuk melanjutkan cinta Tuhan ini kepada siapapun. Semakin banyak yang bisa kami berikan. Kiranya Tuhan menolong kami semua. Kami terus berdoa untuk masyarakat yang berada di sekitar kami, pemerintah kami, gereja-gereja Tuhan Yesus di Indonesia dan seluruh dunia. Agar Tuhan terus kami memandang Engkau. Dan dengan kekuatan kasih sayang Tuhan itulah kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.